Hai kawan, Rudi Najar di sini, dan pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai jalur lintas touring Sumatera yang saya tempuh pada akhir tahun 2019 yang lalu, di mana waktu itu saya melakukan perjalanan touring seorang diri menuju titik 0 km Indonesia bagian barat, yaitu Pulau Sabang. Semoga pengalaman dan sharing rute perjalanan ini bermanfaat bagi kalian yang juga ingin melakukan perjalanan yang sama. Dan untuk kawan-kawan yang sudah melakukan perjalanan melintasi Pulau Sumatera bagian jalur tengah atau barat, boleh ceritakan pengalaman kalian pada kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi untuk kalian. Dan mari kita mulai. November 2019, saya melakukan perjalanan touring menuju Pulau Andalas, di mana titik start dilakukan di kediaman atau rumah, yaitu di Karawang, Jawa Barat. Hari pertama. Dari Karawang, saya menuju Pelabuhan Tanjung Priuk melalui jalur lintas utama melewati Kabupaten Bekasi dan juga Kota Bekasi. Dari Karawang menuju Tanjung Priuk hanya memakan waktu selama kurang lebih 3 jam. Pada saat tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, ternyata kapal menuju Pelabuhan Panjang Bandar Lampung berangkat pada keesokan harinya. Jadi saya menginap selama 1 malam di kediaman seorang kawan di daerah Summarecon, Bekasi. Oh ya, cukup jarang orang yang melakukan penyeberangan dari Tanjung Priuk menuju Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Karena yang sering saya temui, rata-rata mereka yang touring menuju Sumatera pasti menyeberang dari Pelabuhan Merak Bakauheni. Ini jalur umum yang sangat biasa. Perjalanan dari Karawang menuju Pelabuhan Merak sendiri dapat kalian tempuh selama kurang lebih 6 jam tergantung kondisi jalanan yang macet atau tidak. Dan enaknya ketika menyeberang dari Merak Bakauheni akan selalu ada kapal yang standby. Jadi bisa kapanpun kalian menyeberang menuju Pulau Andalas melalui Pelabuhan Merak ini. Setelah menyeberangi lautan dan tiba di Pelabuhan Bakauheni, kalian dapat melakukan perjalanan menuju kota Bandar Lampung. Perjalanan dari pelabuhan menuju kota Bandar Lampung dapat ditempuh selama kurang lebih 2 jam. Tiba di kota Bandar Lampung, usahakan menginap selama 1 malam sambil menikmati kota ini dan juga beristirahat menyiapkan tenaga untuk perjalanan keesokan harinya. Hari kedua, perjalanan sesungguhnya akan dimulai. Kalian akan disuguhkan oleh jalur lintas timur yang cukup menantang. Kenapa saya bilang menantang? Karena memang hal itulah yang saya rasakan. Dan hampir sesama peturing ketika melewati jalanan ini menyimpan cerita yang relatif sama, kecuali mungkin Akamsi atau anak kampung situ yang sudah biasa lewat jalur ini. Hari kedua ini merupakan perjalanan panjang dari kota Bandar Lampung menuju kota Palembang. Ketika saya melewati jalur ini menghabiskan waktu selama kurang lebih 12 jam dari Lampung menuju Palembang. Mungkin terdengar cukup lama, tapi ya memang begitu adanya. Menggunakan Vespa dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Mungkin jika kalian touring menggunakan kendaraan yang lebih kencang, akan cepat juga sampainya. Ingat, semua waktu dan jarak tempuh ini tidak mutlak sama persis. Tergantung seberapa cepat kalian memacu kendaraan dan seberapa lama istirahat yang dilakukan. Jalur lintas timur dari Bandar Lampung menuju Palembang didominasi oleh kendaraan warga lokal dan juga kendaraan besar. Jalanan ini cukup sepi dan hampir tidak ada kemacetan, terkecuali mungkin akibat ada perbaikan jalan atau hal lainnya. Dan saya mendapatkan info terbaru dari seorang kawan yang terakhir melewati jalur ini. Jalanan yang dilalui sudah bagus dan mulus. Kalian akan disuguhkan oleh pemandangan perkebunan sawit yang cukup panjang dan jalanan perbukitan yang kadang menanjak dan turun. Beberapa daerah yang akan dilewati diantaranya yaitu Bandar Lampung, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan memasuki perbatasan antara Provinsi Bandar Lampung dan Sumatera Selatan. Jarak yang ditempuh sejauh kurang lebih 200 km. Setelahnya, kalian sudah menghabiskan 1 provinsi Lampung dan selamat datang di Provinsi Sumatera Selatan. Terus menelusuri jalur lintas Sumatera sejauh 174 km
Jalanan ini masih didominasi oleh perkebunan sawit dan juga pemukiman penduduk. Melewati daerah Tebing Sulo, Kayu Agung, Tanjung Raja, Indralaya, dan tiba di kota Palembang pada sore atau malam hari, tergantung apakah ada biker yang memportal kalian atau tidak. Biasanya kalau ada yang portal atau nyuruh mampir akan lebih lama sampai. Namun hal ini sudah menjadi hal yang umum ketika touring dan mampir di sesama biker atau komunitas. Tiba di kota Palembang, kalian dapat mencari penginapan murah atau singgah menginap di rumah seorang kawan untuk beristirahat sekaligus menikmati jembatan Ampera pada malam hari. Karena keesokan harinya, perjalanan menuju kota Jambi tidak terlalu jauh seperti dari Lampung menuju Palembang. Hari ketiga. Di hari ketiga ini, perjalanan dilanjutkan kembali dari Palembang menuju kota Jambi, menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 274 km, atau dapat ditempuh selama kurang lebih 6 jam. Jalanan dari Palembang menuju Jambi didominasi oleh perbukitan turun naik. Saat saya melewati jalur ini, cukup banyak jalanan berlubang dan coran yang retak. Jadi, pastikan harus berhati-hati menghindari jalanan berlubang. Bisa-bisa jika kendaraan masuk lubang akan mengakibatkan pelek ban yang penyok atau bahkan terjatuh. Tiba di kota Jambi, kalian dapat menginap selama beberapa hari di sini untuk beristirahat full dan sambil menikmati kuliner khas Jambi. Seperti yang saya lakukan dengan menginap di kediaman kawan bernama Putra selama kurang lebih 3 hari. Dan setelah hari berganti, perjalanan dilanjutkan kembali. Hari berikutnya, setiap melakukan perjalanan, saya selalu memulai pada pagi hari karena agar bisa menikmati segala pemandangan yang ada. Dari Jambi, perjalanan dilakukan menuju Pekanbaru Riau, menempuh jarak kurang lebih 434 km. Kalian dapat menempuh perjalanan ini selama 12 jam lebih, atau jika ingin menginap di tengah perjalanan, silahkan cari penginapan atau hubungi kawan biker di daerah yang akan kalian lalui. Jika tidak, maka langsung gas saja menuju kota Pekanbaru Riau. Jalanan panjang yang seakan tiada akhirnya dapat kalian rasakan di jalur ini. Pemandangan di sekitar hanya hutan sawit yang begitu luas dan jarak antar pemukiman yang cukup jauh. Di jalur ini juga, dari Provinsi Jambi akan memasuki Provinsi Riau. Saat tiba di Tugu Patin, daerah Rengat, kalian dapat rest sejenak di sini. Biasanya akan tiba pada sore hari jika perjalanan dari Jambi ditempuh pada pagi hari. Dan dari Tugu Patin menuju kota Pekanbaru Riau dapat kalian tempuh pada sore hari menjelang malam. Sudah cukup banyak pemukiman sepanjang jalur menuju kota Pekanbaru, menjadikan perjalanan lebih tenang dan juga terdapat banyak lampu jalan. Tiba di kota Pekanbaru Riau, kalian dapat menginap selama beberapa hari atau hanya 1 malam untuk beristirahat sekaligus berkeliling kota menikmati setiap sudut kota Pekanbaru Riau. Dan setelah hari berganti berikutnya, dari Pekanbaru, perjalanan akan ditempuh menuju kota Medan. Jarak yang akan ditempuh cukup jauh, yaitu kurang lebih 649 km dan dapat dibagi menjadi 2 hari. Di hari pertama, kalian akan melakukan perjalanan dari Pekanbaru menuju Labusel atau Labuan Batu Selatan. Di daerah ini ada penginapan yang cukup murah atau bisa menebeng dengan kawan biker untuk bermalam. Dari Provinsi Riau, kalian akan memasuki provinsi selanjutnya, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Jalanan dari Pekanbaru menuju Labusel masih didominasi oleh panjangnya hutan sawit. Menghabiskan waktu selama kurang lebih 8 jam, melewati Duri, Rokan Hilir, dan daerah lainnya hingga tiba di Labusel. Setelah menginap selama 1 malam, hari berikutnya dapat kalian tempuh perjalanan menuju Medan pada pagi hari dengan menempuh jarak kurang lebih sejauh 346 km dan dapat dilakukan selama 1 hari atau sekitar 10 jam, melewati daerah Kisaran, Indrapura, Lubuk Pakam, dan daerah lainnya hingga tiba di ibu kota Sumatera Utara, yakni kota Medan. Tiba di Medan,
kalian dapat beristirahat selama beberapa hari di kota ini untuk sekedar berjalan-jalan atau istirahat full mengembalikan energi. Jangan lupa mampir ke salah satu teman biker di kota Medan, karena kota ini cukup banyak komunitas motor ataupun Vespa. Di hari berikutnya setelah kota Medan, perjalanan dilanjutkan menuju Aceh, lebih tepatnya kota Banda Aceh. Menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 597 km dan dapat kalian bagi menjadi 2 titik transit atau 2 hari. Di hari pertama, dari Medan, kalian dapat melakukan perjalanan menuju Lok Sumawe. Menempuh jarak sejauh 330 km, melewati Stabat, Pangkalan Berandan, Besitang, dan daerah lainnya hingga tiba di perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Cukup banyak pemukiman saat dari Medan menuju Aceh, dan saat tiba di perbatasan, jangan lupa untuk mengabadikan momen dan istirahat makan di warung perbatasan yang cukup banyak didatangi oleh para peturing. Memasuki Aceh menuju Lok Sumawe, beberapa daerah akan kalian lewati dengan jalanan Aceh yang mulus, di antaranya yaitu Langsa, Lok Sukon, dan tiba di Lok Sumawe. Di Lok Sumawe kalian dapat menginap selama 1 malam di seorang kawan atau di sebuah penginapan. Dan pada keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan kembali menuju Banda Aceh dengan menempuh jarak sejauh 274 km atau selama kurang lebih 6 jam. Melewati Biren, Sigli, Selawah, dan tibalah di kota Banda Aceh. Luangkan waktu selama beberapa hari untuk menikmati kota Banda Aceh, mengunjungi museum tsunami, Masjid Baitur Rahman, dan wisata lainnya yang ada. Jangan lupa untuk nikmati kopi Aceh yang banyak tersebar di penjuru kota. Setelahnya, kalian dapat menyeberang menuju Pulau Sabang pada pagi hari sekitar pukul 7 melalui Pelabuhan Ulele. Habiskan waktu yang cukup lama di Sabang. Banyak tempat wisata yang dapat kalian kunjungi di sana. Dan usai semua itu, barulah menuju titik finish, yaitu Tugu 0 km Sabang, titik ujung barat Indonesia. Sharing rute perjalanan ini adalah hasil dari pengalaman saya pribadi. Mungkin akan berbeda karena kita menggunakan kendaraan dan waktu istirahat yang berbeda. Karena setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menikmati perjalanan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.